أشهد أن لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وذريته ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم. Jamaah salat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, Islam dan ihsan, serta keluangan waktu dan kesehatan, sehingga kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita puji Allah. Mudah-mudahan apa yang hadir dalam bentuk ketakwaan sebagai sifat insan yang mulia mengantarkan kita untuk lebih baik mendekatkan diri kepada Allah. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat nanti di kemudian hari. Khatib senantiasa berwasiat kepada diri sendiri dan kepada kita keseluruhan jamaah, mari kita jaga ketakwaan yang telah ada dalam diri kita. Dengan takwa itulah bisa memilah dan memilih mana yang hak dilakukan dan mana yang batil dilakukan. Jamaah rahimakumullah. Judul khutbah kita pada kesempatan yang singkat ini adalah ada 4 hal yang menjadikan kita su'ul khotimah. Kita sering berdoa kepada Allah bahwa apapun ketika kita tinggalkan dunia ini, kita ingin husnul khatimah, su'ul khatimah. Berapa banyak amal kita di dunia, sedekahkah, infak, haji dan umrah, tapi ketika Allah panggil kita dengan su'ul khatimah, itu tidak akan membekas dalam hidup dan kehidupan kita dunia wal akhirah. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, ada 4 hal yang menjadikan su'ul khatimah yang kita petik dalam kitab Bustanul Arifin. Yang pertama adalah yang menyebabkan su'ul khatimah, orang yang meremehkan solat. Berapa banyak yang ketika ada walimatul urus, yang rewang enggak solat, yang punya hajat enggak solat, yang jadi manten pun enggak solat. Betapa sungguh ini menyedihkan dalam kehidupan kita jamaah rahimakumullah. Jangan meremehkan solat. Kenapa? Sesibuk apapun kita dunia ini, ketika ada masalah di dunia ini, bentuk apapun masalah baik, ringan ataupun berat, solusinya adalah solat. Gak ada yang lain. Solat. Makanya oleh karena itu jamaah rahimakumullah, jujur dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita ini, bentuk nafas, udara yang gratis, kesehatan yang enggak pernah kita bayar. Tak pantas kita mengucapkan hanya sekadar alhamdulillah, tapi bentuk syukur yang paling tepat. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, nanti di akhirat kita akan dihujjah Allah. Kenapa engkau tak solat? Sibuk ya Allah dengan harta yang banyak. Sibuk ya Allah dengan segala macam kesibukan dunia. Apa kata Allah? Tidakkah kau tahu Nabi Sulaiman kaya, tapi masih mengingatku, kata Allah.
Kenapa kau tak solat? Kata Allah, sakit ya Allah. Tidakkah engkau tahu Nabi Ayub sakit, tapi dia masih mau meluangkan waktu untuk solat? Kenapa tak solat? Kata Allah, sibuk ya Allah dengan popularitas, dengan kegantengannya. Banyak harus menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen di media sosial. Ingatkah engkau bahwa Nabi Yusuf adalah Nabi yang ganteng, tapi dia masih mau meluangkan waktu untuk solat? Kenapa tak solat? Kata Allah, aku miskin ya Allah. Bagaimana tidak solat kalau orang miskin? Apa kata Allah? Tidakkah engkau tahu bahwa Nabi Isa itu adalah Nabi yang paling miskin, tapi mau masih mengingatku, kata Allah. Makanya jamaah rahimakumullah, tak ada alasan kita untuk solat. Yang kaya alasannya Nabi Sulaiman, yang miskin alasannya Nabi Isa, yang sakit alasannya Nabi Ayub, yang popularitas alasannya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Makanya saking pentingnya solat jamaah rahimakumullah, Allah beri rukhsah. Yang harusnya solat zuhur dan asar itu 4 rakaat, tapi ketika rukhsah Allah berikan qasar, bisa 2-2. Kenapa? Pentingnya solat. Jamaah rahimakumullah, nanti di padang mahsyar ada orang yang wajahnya seperti bintang, ada orang yang wajahnya seperti bulan, ada orang yang wajahnya seperti matahari. Malaikat bertanya kepada mereka, siapakah engkau? Apakah engkau Nabi? Umat itu menjawab, tidak, kami bukan Nabi dan kami bukan Rasul. Tapi kenapa wajahmu begitu bersinar seperti bintang? Apa kata makhluk Allah itu? Oh, dulu kami di dunia berjalan, kami tinggalkan urusan dunia, kami langsung berwudu dan kami bersolat jamaah ke masjid atau musola. Lalu malaikat itu berkeliling dan melihat lagi wajahnya yang seperti bulan. Malaikat bertanya, apa amalanmu? Apakah engkau Nabi atau Rasul? Tidak, kata umat itu. Lalu kenapa wajahmu seperti bulan? Karena kami dulu ketika azan berkumandang, kami sudah punya wudu, kami ambil baju yang pantas, lalu kami ke masjid untuk berjamaah. Kemudian ada lagi umat yang ketiga. Lalu malaikat bertanya, kenapa wajahmu bersinar seperti matahari? Apakah engkau Nabi dan Rasul? Tidak, wahai malaikat, kami adalah umat. Kenapa wajahmu seperti bulan, seperti matahari? Kami sebelum azan sudah berwudu dan kami sudah berada di dalam masjid. Jadi tinggal kita memilih. Nanti di hadapan Allah ingin berwajah seperti bintang, bulan, atau matahari. Tapi yang jelas, insya Allah mudah-mudahan sebelum azan kita sudah berada di dalam masjid dan kita sudah punya wudu, dan itulah yang kita lakukan pada saat kesempatan siang hari ini. Yang kedua, apa yang menyebabkan kita su'ul khotimah? Adalah meminum khamar. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ukhtanibul khamra fa innaha ummul khaba'is." Jauhilah meminum khamar, karena khamar adalah induk segala yang najis. Orang kalau sudah minum khamar, sudah mabuk, maka jiwanya, akalnya tidak akan pernah bisa dikontrol lagi. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, kita bermunajah kepada Allah, kita bermohon kepada Allah, kiranya anak keturunan kita, keluarga kita terhindar dari orang-orang yang peminum khamar. Dan kalau ada orang yang mati ketika meminum khamar, sudah dipastikan dia akan memasuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga jamaah rahimakumullah, yang menyebabkan kita su'ul khatimah adalah menyakiti kedua orang tua kita. Ridallah fi rida walidain, sukhtullah fi sukhtu walidain. Jamaah rahimakumullah, di antara kita pasti ada punya orang tua. Mungkin kita di sini orang tua kita jauh di depan kita. Tidak mengapa jamaah rahimakumullah, mereka tidak mengharapkan kehadiran diri kita, cuma kepingin mendengar suara kita. Gunakan HP itu.
Cukup kasih kabar kepada orang tua kita yang jauh di sana. Yang penting bagi orang tua kita itu adalah mereka mendengar suara kita dan mengatakan kita sehat. Allah tidak butuh solat kita. Allah tidak butuh haji, umrah, harta kita, infak dan sedekah kita, kalau kita masih menyakiti orang tua kita. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, yang hari ini kita masih punya orang tua di rumah, berarti kita masih punya satu pintu keberkahan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sakiti orang tua. Berapapun dan apapun orang tua kita tidak akan pernah salah. Orang tua kita tidak akan pernah mengakui bahwa harta anaknya adalah harta dia. Tetapi anaklah yang sering mengatakan, harta ayahku adalah hartaku. Yang terakhir jamaah rahimakumullah, apa yang menyebabkan kita su'ul khotimah ketika meninggalkan dunia ini? Menyakiti hati sesama saudara kita muslim. Dengan apa? Mulut kita. Dengan apa tangan kita? Dengan apa ucapan dan penghinaan kita? Muslim yang sejati itu adalah orang muslim lain terbebas dari kejahatan tangannya, terbebas dari kejahatan mulutnya, terbebas dari kejahatan hinaannya. Jamaah rahimakumullah, kalau mau ingin meninggalkan dunia ini dengan husnul khotimah, maka kata Bustanul Arifin dalam kitab itu, jangan pernah remehkan solat, jangan meminum khamar, jangan mensakiti hati orang tua kita, dan yang terakhir adalah jangan pernah menyakiti sesama muslim. Baik dia berkunut atau tidak, baik dia berdoa menampung tangan atau tidak, asalkan dia bertuhankan Allah, bernabikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengambil hukum dari Quran dan hadis, ijma' asar para sahabat, mereka adalah saudara kita. Demikian khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang mau ingin meninggalkan dunia dengan sebaik-baik panggilan husnul khotimah, maka jangan pernah remehkan salat, jangan pernah kita menyakiti orang tua kita, jauh dari meminum khamar, dan jangan pernah sakiti hati saudara sesama muslim kita. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Waradallahuma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya Allah wa ya qadiyal hajat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا يا سميع الدعاء
ربنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحش والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيم الصلاة